Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Jaya Pratama, NBI 142190007 akan mempresentasikan tentang praktikum metalografi tahun 2021. Baik, langsung saja. Metalografi merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik mikrostruktur suatu logam dan paduannya, serta hubungannya dengan sifat-sifat logam dan paduannya tersebut. Lalu jenis metode metalografi. Metode yang dipakai itu mikroskop, baik optik maupun elektron. Lalu metode difraksi, sinar X, elektron dan neutron. Lalu metode analisis, X-ray fluorescence dan elektron mikroskop, dan juga stereometrik metalografi. Namun untuk yang akan kita pakai nanti adalah jenis metode yang menggunakan mikroskop. Lalu diagram fasa. Diagram fasa adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon sekian persen. Jadi kita sudah tahu semuanya, diagram fasa ini biasanya digunakan untuk proses perlakuan panas ya. Dan dalam diagram fasa itu ada strukturnya, antara lain terdiri dari ferrit, perlit, austenit, martensit, dan lediburit. Lalu ada juga diagram titik kurva S. Diagram titik juga disebut diagram S atau diagram transformasi isotermal. Dengan diagram ini dapat dilihat perubahan struktur bila logam dibiarkan pada suhu konstan tertentu. Lalu kita langsung ke percobaan pertama, yaitu Jomini hardenability test. Hardenability atau kemampuan kerasan yaitu kemampuan bahan untuk dikeraskan. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan kerasan suatu baja. Alat-alat yang digunakan antara lain, yang pertama alat Jomini test, lalu dapur pemanas, penjepit, mesin pengasah, amplas, alat uji kekerasan Rockwell, dan benda uji atau spesimen. Untuk percobaan yang kedua yaitu heat treatment atau biasa disebut dengan proses perlakuan panas, yaitu suatu pekerjaan memanaskan sejenis logam sampai suhu pemanasan tertentu, kemudian menahan suhu ini tetap selama waktu tertentu, dan selanjutnya mendinginkan logam dengan suatu kecepatan pendinginan tertentu, sehingga dengan demikian dapat diperoleh sifat-sifat logam yang lebih baik sesuai dengan persyaratan kebutuhan tanpa merubah bentuk dan ukuran logam. Untuk heat treatment atau perlakuan panas itu ada 3 jenis ya, yaitu annealing, hardening, dan tempering. Lalu untuk alat-alatnya ada dapur pemanas, penjepit, medium pendingin, termometer air raksa, hardness tester, dan benda uji. Lalu untuk yang ketiga, metallographic examination. Jadi kita tahu tadi kalau metalografi yang seperti dijelaskan di atas, kita menggunakan yang metode mikroskopis, yaitu penelitian mikroskopis menggunakan mikroskop optik, bahkan mikroskop elektron SEM atau TEM. Pembesaran dengan cara pertama biasanya 10 kali, sedangkan dengan cara kedua sampai ribuan kali. Praktikan harus melakukan penelitian mikroskopis dari baja-baja yang telah mengalami heat treatment memakai mikroskop optik, sehingga diperoleh gambar-gambar struktur baja yang bersangkutan untuk kemudian diteliti lebih lanjut hubungan gambar mikrostruktur tersebut dengan sifat-sifat baja. Untuk alat-alatnya adalah yang pertama grinding belt, lalu amplas dan pemegangnya, lalu metallographic lalu metallographic polishing table, selanjutnya metallographic polishing cloth, metallographic polishing abrasif, bejana untuk etching reagents,
lalu mikroskop metalurgi, kamera, film, printing paper, dan alat-alat abstrak foto. Selanjutnya benda kerjanya sendiri. Lalu kita langsung masuk ke analisa datanya. Yang pertama ada kurva hardenability. Jadi kita bisa melihat kurvanya, dan dari kurva tersebut, yaitu hasil pengujiannya, menunjukkan bahwa harga kekerasan di sepanjang penampang cenderung semakin menurun nilainya dibandingkan dengan nilai kekerasan dari ujung spesimen yang mengalami pendinginan langsung mengenai semprotan air atau quench end. Itu untuk kurva hardenability. Yang selanjutnya saya menggunakan uji struktur mikro. Materialnya adalah S45C. Untuk yang spesimen 1 ini, struktur mikro baja karbon medium, bahwa struktur yang terbentuk adalah perlit. Jadi yang terbentuk di sini adalah perlit ya, berwarna gelap atau hitam, dan ferrit berwarna terang. Pada temperatur austenit mendapat laju pendinginan lambat dengan udara ke temperatur kamar, maka struktur yang terbentuk adalah perlit. Perlit merupakan campuran dari ferrit dan cementit. Lalu ke spesimen 2, S45C juga di sini masih yaitu struktur yang terbentuk adalah martensit berbentuk jarum. Ini ya, spesimen 2 berbentuk jarum struktur mikronya, dan sedikit bainit berwarna putih. Perlakuan panas pada temperatur austenit 850 derajat dengan pendinginan cepat dengan quenching selama 60 menit dari fasa austenit ke fasa martensit. Lalu di spesimen 3, struktur yang terbentuk adalah martensit, namun lebih dominan ya, lebih dominan dibandingkan dengan bainitnya, sehingga menghasilkan kekerasan yang tinggi dibandingkan dengan spesimen quench oli. Perlakuan panas pada temperatur 850 derajat Celcius dengan pendinginan cepat dengan quenching selama 60 menit dari fasa austenit ke fasa martensit. Lalu ini di spesimen keempat, struktur yang terbentuk terdiri dari martensit dan bainit, tampak lebih halus ya. Setelah perlakuan panas pada temperatur 800 derajat Celcius dan waktu penahanan 60 menit lalu di quenching, transformasi di bawah austenit mengalami perubahan fasa menjadi martensit dan bainit yang halus sehingga kekerasannya menurun. Jadi kekerasannya menurun di spesimen nomor 4. Lalu di spesimen kelima ini, struktur yang terbentuk sama seperti spesimen 4, yaitu martensit dan bainit yang halus. Setelah perlakuan panas pada temperatur 800 derajat Celcius dan waktu penahanan 60 menit lalu di quenching air dan dilanjutkan tempering, transformasi di bawah temperatur austenit akibat laju pendinginan yang terbentuk berupa martensit yang agak dominan, sehingga spesimen 5 kekerasannya lebih tinggi. Itu untuk struktur mikro yang material pertama ya, yang menggunakan S45C. Selanjutnya struktur mikro SKD61. Jadi setelah tempering memiliki fasa perlit, bainit, dan adanya krom karbida akibat unsur krom dan karbon yang tinggi yang menyebabkan material memiliki nilai kekerasan yang sangat tinggi namun bersifatnya getas. Sebelum mengalami perlakuan panas atau heat treatment, struktur austenit, bainit, perlit dengan butir karbida posisinya masih merata. Lalu setelah dipanaskan, struktur tersebut menjadi tidak merata. Baik, untuk kesimpulannya dari kurva hardenability adalah pendinginan sangat mempengaruhi tingkat kekerasan benda kerja. Semakin baik media pendingin yang digunakan, maka semakin cepat pula pendinginannya.
sehingga kekerasan yang didapatkan akan lebih tinggi. Perbedaan kekerasan pada setiap titik tergantung dari proses pendinginan yang berbeda-beda, seperti pendinginan air seluruhnya. Sebagian terkena rambatan dingin dari air dan tidak terkena air sama sekali, atau pendinginan udara. Pada bagian benda kerja yang terkena air akan lebih keras dibandingkan bagian yang tidak terkena air. Lalu, kekerasan maksimal suatu logam tergantung pada kandungan karbon dan proses pendinginan yang diberikan saat proses perlakuan panas. Untuk uji struktur mikro 1 atau yang benda kerja 1, pengaruh temper suhu dan waktu penahanan mempengaruhi kekerasan suatu material. Media pendingin juga mempengaruhi perlakuan panas tersebut. Lalu untuk uji struktur mikro yang kedua, dari data tersebut menunjukkan bahwa baja SKD61 bisa dijadikan material alternatif dalam merancang sesuatu rancangan atau membuat produk, karena sifatnya yang optimal dan kekerasannya yang sangat tinggi. Baik, presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.